Mobile banking menjadi salah satu aplikasi yang paling sering digunakan dewasa ini. Kemudahan bertransaksi perbankan hanya melalui telepon pintar, jadi daya tariknya. Namun pembobolan m-banking yang hanya menggunakan fitur lupa password membuat kita jadi bertanya-tanya tentang tingkat keamanan aplikasi ini. Maka untuk mengetahui lebih banyak tentang keamanan m-banking, kami ajak Anda berbincang dengan Ketua Indonesia Cyber Security Forum, Ardi Suteja. Selamat pagi Pak Ardi. Selamat pagi, Mas Yuda. Ya, Pak Ardi, kalau kasus mengenai pembobolan melalui m-banking maupun fraud seperti ini, sebenarnya kalau tadi kasusnya dengan Bank BRI, Anda melihat evaluasi dalam 2022 ini terutama, seberapa seringkah kasus pembobolan m-banking semacam itu sering terjadi, Pak? Ya, terima kasih atas kesempatannya pagi ini ya. Ini memang lagi rame nih kasus pembobolan mobile banking ya. Tapi sejujurnya ya hampir sebagian besar kasus itu yang terjadi selama kurun waktu 2022 dan sebelumnya itu hampir sebagian besar adalah bukan karena sistem, bukan karena teknologinya, tapi karena adanya kealpaan daripada si penggunanya. Jadi nasabahnya ya. Itu penyebabnya sangat beragam ya, dari alpa, dari ceroboh ya, terus juga juga ada faktor juga yang dikenal dengan SOCENG atau social engineering ya, akibat social engineering atau istilahnya penipuan yang memanfaatkan kelengahan daripada nasabah itu sendiri. Pak Ardi, kalau Anda tadi sedikit menyebutkan sepertinya memang kesalahan lebih banyak ditekankan ataupun dibebankan kepada nasabah ataupun pengguna mobile banking. Kenapa seperti itu, Pak? Apakah seharusnya bank juga bisa melakukan proteksi-proteksi yang lebih complicated sehingga tidak terjadi hal serupa ke depannya? Betul, jadi gini, ini nggak bisa satu pihak ya. Artinya jangan, walaupun ini sebagian besar adalah kealpaan dari nasabah ya, tapi ini tidak bisa dipungkiri bahwa si perbankan sendiri yang memiliki sistem dan teknologi juga ikut berperan untuk seharusnya bisa mencegah ya. Artinya ini tidak bisa berjalan sendiri ya. Jangan kita pasrahkan semua ini pada kemampuan daripada nasabah. Dan harus kita ingat ya, nasabah kita ini kan boleh dikatakan literasi digitalnya belum memadai ya. Sampai sebagian besar, jangan kita bicara populasi jumlah teknologi atau gadget atau handphone sangat besar, itu bukan berarti bahwa tingkat literasi digital kita itu tinggi ya. Karena tidak ada yang pernah mengajari literasi digital pada masyarakat ya. Itu dari awal munculnya HP itu sendiri ya, handphone, teknologi seluler, itu tidak pernah ada yang mengajari bagaimana kita bisa memanfaatkan, mempergunakan teknologi seluler ya, apalagi handphone ini secara baik, benar dan aman ya. Nah, ini juga faktor yang menjadi pemicu kenapa banyak kasus-kasus ini muncul. Tapi kembali lagi, ini memang harus semua pihak ikut berperan, ikut membantu untuk menekan dan meminimalisir resiko-resiko yang ada. Iya, Anda juga mengatakan tadi literasi terkait dengan teknologi perbankan, terutama ketika menggunakan mobile banking dan smartphone ya Pak ya. Tapi di satu sisi kita ketahui bahwasanya ini sepertinya mereka harus belajar sendiri secara otodidak. Informasi biasanya dari pihak perbankan hanya berupa fitur yang dikirimkan melalui SMS, WhatsApp, ataupun melalui customer service, ataupun juga melalui booklet ataupun leaflet yang dibagikan. Lalu apakah Anda melihat kondisi ini masih cukup signifikan untuk membuat kesadaran literasi semakin baik dalam penggunaan digital mobile banking seperti ini, Pak? Sebetulnya masih kurang ya, karena sifatnya kalau memberikan panduan atau informasi pada masyarakat ya, nasabah ya, publik ini memang harus dievaluasi apakah apa yang dilakukan selama ini sudah tepat gitu. Karena kita kan nggak tahu masing-masing kemampuan kognitif dari masyarakat, publik, nasabah itu seberapa jauh. Apakah cukup cuma diberikan panduan berupa tertulis segala macam, terus dengan infografis segala macam, apakah itu cukup? Nah, ini kan tentunya harus dievaluasi ya. Jadi tidak bisa normatif seperti yang sekarang sudah terjadi, dianggap oke, sudah menerbitkan buku panduan, sudah dijelaskan lewat SMS, sudah dijelaskan lewat video dan bentuk-bentuk penjelasan virtual lainnya, itu sudah cukup. Tapi harus ada evaluasi seberapa jauh mereka memahami ya. Kalau tidak dievaluasi tentunya ya tidak akan ada
bentuk komunikasi yang efektif dengan nasabah. Ya. Seharusnya ini ada semacam komunikasi dua arah antara perbankan, ya, lembaga penyedia sistem dan teknologinya dengan nasabah. Nah ini kalau tidak dievaluasi, bagaimana kita akan memahami dan mengetahui bahwa adanya kelemahan gitu. Pak Ardi, kalau kita bicara mengenai kasus ini, apakah Anda mengevaluasi bank-bank tertentu ataukah ada bank khusus yang selalu menjadi target operandi pembobolan m-banking, mengingat boleh jadi satu terkait dengan jumlah nasabah, kemudian juga karakteristik dari perbankannya sendiri, segmen dari para nasabah juga apakah menentukan para pelaku kejahatan di sektor perbankan ini, Pak? Ya terus terang aja, jangan dilihat yang sudah terjadi kasusnya itu seolah-olah ini terjadi pada satu bank, ya. Itu tidak demikian, ya. Ini kebetulan ada satu bank yang kena, ya, yang banyak sekali terkena masalah. Tapi sebetulnya bukan itu, banyak bank-bank lain yang sudah terkena. Tapi memang ada yang melapor, ya, ada yang terangkat di media, ada yang tidak terangkat, ya. Dan ini semua bank, semua lembaga perbankan, ya, itu pasti akan mengalami dan bahkan mungkin sudah mengalami, cuman tingkat atau derajat masalahnya belum sampai masuk ke media, ya, karena kita tahu kasus-kasus ini kan semuanya dari media kan. Dan ada yang masuk ke media, ada yang tidak masuk, sehingga saya tidak meyakini bahwa ini hanya satu bank yang menjadi sasaran. Sebetulnya semua bank itu menjadi sasaran, ya, apalagi kalau mereka sudah menggunakan platform digital, ya, itu pasti akan terjadi masalah. Pak Ardi, kalau kita bicara mengenai kasus yang tadi saya bacakan, pelaku pembobol mobile banking dari BRI menggunakan layanan lupa password. Ini biasanya paling sederhana, ya. Saya pribadi juga kadang-kadang lupa password dan saya juga mengajukan kembali fitur ini. Menurut Anda bagaimanakah tingkat keamanan layanan ini, Pak? Ya ini sebetulnya modus yang bukan baru, ya. Dulu beberapa tahun, dua tahun yang lalu, ya, kalau nggak salah ada kita punya rekan, ya, seorang wartawan senior juga terkena hal serupa, ya, di mana dia kebetulan terkena di mana si pelaku itu pergi ke gerai seluler, ya, minta pergantian kartu SIM dengan menggunakan KTP aspal. Ya, KTP aspal namanya, sesuai dengan nomor yang terdaftar, tapi fotonya diganti. Dia pergi diminta minta pergantian kartu SIM, dan oleh petugas di gerainya itu diberikan tanpa mengecek, verifikasi bahwa apa benar si yang bersangkutan orang yang memang menjadi pelanggan atau nasabah atau subscriber daripada layanan jasa SIM card. Nah itu tidak dilakukan dan diberikan aja kartunya. Akhirnya apa yang terjadi? Ya terjadi akun perbankan kolega wartawan senior kita ini dibobol. Dia lagi dalam liburan di Australia waktu itu, ya. Jadi ini sebenarnya sama apa yang terjadi dengan pasangan suami istri itu, dia memanfaatkan kelemahan itu, dan ini juga saya tidak meyakini ini kebetulan, ini dia mungkin sudah tahu kelemahan itu, ya. Artinya memang ini dari kasus-kasus seperti ini seharusnya ada peningkatan sistem keamanan, ya, kewaspadaan di semua sistem platform yang menyelenggarakan mobile banking, ya, karena fitur-fitur lupa password itu memang harus ada semacam verifikasi berlapis, ya, atau disebut multi-factor authentication, ya, untuk memverifikasi bahwa itu benar si nasabah yang memang meminta pergantian atau pengkinian daripada password itu. Bapak, kalau kita bicara mengenai literasi, ya, ini juga ternyata tidak hanya terjadi di kalangan muda, tapi juga orang-orang yang dianggap lansia karena mereka seringkali diasosiasikan dengan gaptek teknologi. Lalu apakah fasilitas keamanan tersebut juga memang harus disediakan oleh perbankan untuk kalangan tertentu, ya, Pak? Mengingat memang semakin tinggi penggunaan mobile banking, kemudian juga literasi juga kadang-kadang tidak diimbangi dengan pemahaman mereka dalam penggunaan mobile banking. Dan usia-usia tertentu pastinya juga berpengaruh karena mereka tidak terlalu terbiasa menggunakan fitur-fitur yang dianggap canggih itu, Pak. Ya, jadi gini, ya, memang, ya, itu suatu hal yang sekarang berevolusi, ya, berubah dan sangat dinamis, ya. Kadang-kadang saking kita mengejar ya ada istilahnya FOMO, ya, takut tertinggal dengan yang tren yang sudah ada gitu, ya. Kita lupa bahwa kita punya segmentasi terkait juga pelanggan, ya, atau nasabah. Sehingga seharusnya, ya, ada semacam pemikiran bahwa harus ada program-program sosialisasi, ya,
terutama terkait dengan bagaimana menjaga keamanan akunnya, itu kepada segmen-segmen yang memang disesuaikan dengan usia nasabah. Karena memang masalah literasi digital ini menjadi masalah yang sangat penting dan pokok di negara kita terkait dengan digitalisasi ya. Kalau ini tidak dipahami, ya, jangan kita anggap bahwa semua nasabah itu mengerti atau semua pelanggan mengerti literasi digital. Itu tidak sama pemahamannya di tempat-tempat lain atau di daerah lain. Mungkin di kota-kota besar ya metropolitan seperti Jakarta mungkin hampir sebagian besar paham ya, tapi belum tentu mungkin yang di Bandung atau di Jogja atau di Semarang atau di kota-kota lain. Pak Ardi, ini terakhir terkait dengan klaim ya. Satu, pertama, apakah nasabah yang kehilangan uang melalui kejahatan digital ini bisa mengajukan ganti rugi kepada perbankan? Lalu kedua, tipsnya seperti apa ini Pak Ardi untuk warga terhindar dari kasus serupa? Betul, jadi gini, nasabah yang merasa dirugikan tentunya punya hak ya, dan saya rasa mekanisme itu sudah diatur oleh peraturan perbankan ya, oleh BI sendiri. Itu ada jaminan kalau memang bisa dibuktikan bahwa itu akibat kecerobohan atau kelalaian atau tindak kriminal yang merugikan nasabah, tentunya itu sudah dijamin oleh perbankan. Kalau nggak salah ada lembaga penjamin dari lembaga penjaminan itu yang menjamin uang nasabah yang tersimpan di dalam sistem perbankan. Sehingga saya yakin tidak perlu takut ya kalau ada terjadi, cuman memang prosesnya agak rumit ya. Ini harus ada pembuktian ya, harus ada proses hukum, harus ada pelaporan dengan teman-teman di kepolisian, dan itu harus dibuktikan secara forensik memang terjadi suatu masalah yang merugikan nasabah dan sistemnya mengalami masalah, dan itu memang sudah diatur oleh peraturan yang sudah ada di dalam industri perbankan. Iya, singkat Pak, terkait dengan tips bagaimana kita terhindar dari kasus kejahatan digital terutama bagi para pengguna mobile banking maupun telepon pintar Pak. Pertama, ada 3 hal ya. Pertama, jangan kita lalai meletakkan handphone kita. Ya, handphone kita itu sudah menjadi bagian dari hidup kita, sehingga kita wajib menjaganya. Jangan sampai jatuh ke tangan pihak yang tidak berhak ya. Satu, kedua, kita jangan sesekali memberikan informasi terkait data-data pribadi kita, ya, terutama data-data terkait dengan perbankan kepada pihak yang tidak kenal. Ya, kita harus ingat pepatah orang tua kita zaman dulu ya, mengajarkan kita jangan sesekali kita berbicara dengan orang asing yang tidak dikenal. Ini berlaku juga di era digital ini. Jadi di ruang cyber ini sekarang ibaratnya hutan belantara ya, hutan belantara di mana di dalamnya banyak predator. Ya, ini harus kita ingat. Dan ketiga, jangan takut kalau memang kita terkena menjadi korban, ya. Konsultasikan dengan pihak perbankan, ya, jangan bicara dengan pihak lain yang tidak ada kaitannya, sehingga nanti perbankan pasti akan membantu bagaimana memproses kasusnya, bagaimana bila hak-hak nasabah akan dilindungi. Karena yang tahu sistemnya itu adalah perbankan, dan mereka sudah punya mekanisme bagaimana membantu nasabah-nasabah yang merasa dirugikan. Mungkin demikian. Baik. Terima kasih Pak Ardi untuk perbincangan pagi hari ini. Semoga kasus kejahatan digital mobile banking berkurang, terutama kesadaran bagi warga, literasi penggunaan mobile banking, dan juga dari pihak perbankan ikut serta untuk memberikan pemahaman bagaimana penggunaan telepon, smartphone, maupun dengan perbankan melalui mobile dengan lebih bijaksana. Terima kasih untuk waktunya berbincang pagi hari ini Pak. Terima kasih, selamat pagi.